Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu, jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2024. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI mendukung penuh kegiatan Public Expose Live 2024 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live merupakan upaya peningkatan literasi pasar modal melalui pengenalan profil perusahaan tercatat kepada investor dan calon investor di Indonesia. Dalam kegiatan tahun ini, terdapat 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan informasi terkait aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan tercatat dengan baik, Bapak Ibu investor dan calon investor dapat memiliki pemahaman yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis saham sehingga diharapkan mampu melakukan keputusan investasi yang bijaksana. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2024. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta tentunya dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu investor dan calon investor, serta perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Vina Munawar dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara pada hari ini. Pada sesi Public Expose Live 2024 kali ini akan diisi oleh PT Venteni Fortuna International Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan VTNY. Bapak dan Ibu, PT Venteni Fortuna International Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 15 Desember 2022. PT Venteni Fortuna International Tbk bergerak dalam aktivitas perusahaan holding dan portal, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Baik, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan kita Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Yang pertama ada Bapak Jun Waide, selaku founder dan grup CEO PT Venteni Fortuna International. Yang kedua, ada Bapak Damar Raditya, selaku Group Chief Operating Officer. Dan yang terakhir, ada Bapak Lee Kinata, selaku Group Chief Financial Officer. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang nanti akan dibacakan pada sesi Q&A setelah pemaparan. Sebelum masuk ke sesi pemaparan, kami persilahkan kepada Bapak Jun Waide,
selaku founder dan grup CEO untuk memberikan opening speech. Kepada Bapak Jun, kami persilahkan. Yes. Okay. Hello. Hi. My name is Jun Waide. I'm a founder and a group CEO of Ventini. Just a little bit about myself. I'm Japanese, living in Southeast Asia for the last 13 years, and we started this company 9 years ago back in the Philippines. And since 2019, we just are operating in Indonesia. So first and foremost, we would like to thank IDX to have us for Exposed Live for IDX. And we are actually very excited to actually share a series of positive, remarkable achievements that we have done in the first half of 2024. And our company, Ventini, listed at IDX back in 2022 December at the development board. But last May, we are actually promoted to the main board. So we are currently doing at the best league of IDX, and we're really honored and proud of that. Throughout the years, weeks, and days of our work, we experienced a remarkable journey marked by the strong growth and a positive financial performance. With this, we are fully committed and confident to make our journey to go for more and beyond. So please let me introduce our group COO and CFO to share what we have done in the first half of 2024. Thank you very much. Alright, thank you so much Pak Jun for your opening speech. Selanjutnya langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Dengan waktu 20 menit, kepada perwakilan dari perseroan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Damar sebagai grup CEO dari Ventini akan memulai pemaparan ini. Dan pemaparan hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian, di mana saya akan mempresentasikan bagian yang pertama. Boleh diputar slide-nya. Next slide. Next slide. Ya, saya akan mulai dari overview sedikit tentang Ventini, lalu akan dilanjutkan oleh Pak Kinata yang akan memaparkan tentang business performance di first half 2024, beserta financial summary dan juga rencana kita di semester 2 tahun 2024. Next slide. Kita mulai dari overview. Ventini memulai perjalanan sebagai public listed company di 15 Desember 2022. Dan dengan bangga kami ingin menyampaikan bahwa dalam kurang dari 2 tahun, kami sekarang sudah berada di main board. Dan seperti yang Pak Jun sampaikan barusan, kami juga terus berkomitmen untuk terus mendukung perekonomian Indonesia dan juga terus menjadi company yang dipercaya di Indonesia. Next slide. Ini sedikit tentang perusahaan kami. Kami beroperasi di 4 negara, ada di Filipina, di mana kami mulai tahun 2015. Tahun 2016 kami masuk di Singapura, 2018 di Indonesia, dan kami baru mendirikan kantor cabang kami di Jepang di tahun 2023 lalu. Di mana headquarter kami berada di Jakarta, Indonesia. Kami memiliki lebih dari 460 corporate partners, yang mana lebih dari 300.000 employee atau karyawan bekerja di company-company yang sudah bekerja sama dengan Ventini. Terkait dengan financial inclusion, kami juga mensupport lebih dari 10.000 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana hampir 30%-nya dipimpin oleh wanita. Dan juga selama kami beroperasi di Indonesia, kami telah mendistribusikan lebih dari 3,7 triliun rupiah sebagai growth funding untuk membantu UMKM supaya bisa lebih berkembang. Next slide. Ini adalah struktur organisasi perusahaan kami, di mana di bawah perusahaan holding kami, which is Ventini Fortuna International, kami memiliki 9 anak perusahaan yang tersebar di 4 negara. Dan untuk mendukung layanan kami, di mana kami ingin mensejahterakan UMKM dan juga employee, kami melengkapi diri kami dengan berbagai ekosistem digital, seperti P2P Lending Company, di mana kami memiliki Lahan Sikam dan juga Indovan, dan juga Iman PJP1, di mana kami memiliki DPay. Next slide. Ini adalah struktur manajemen kami, di mana kami memiliki
BOD dan BOC yang pastinya berpengalaman di industri finansial dan juga employee benefits. Ada Pak Jun sebagai founder dan grup CEO, ada Pak Kinata sebagai grup CFO, dan saya sendiri sebagai grup COO. Sedangkan di jajaran komisaris kami, ada Pak Chandra dengan Pak Kitano, yang mana berpengalaman di industri finansial dan juga venture builder. Kemudian juga Pak Iwan Ho yang banyak berlalu lalang di industri pasar modal. Next slide. Kami telah terdaftar di IDX dan juga secara data security karena kami memiliki bisnis portal digital. Kami sangat menjunjung tinggi ISO 27001 untuk data security. Kemudian kami memiliki P2P yang mana terdaftar dan terlisensi oleh OJK. Kemudian kami juga telah di-rated oleh KRI dan kami telah menerima sejumlah penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Next slide. Sekarang saya mulai memaparkan tentang bisnisnya Venteni. Venteni sendiri kami adalah perusahaan yang berbasis ESG, di mana kami mau fokus untuk memberikan dampak positif terhadap sosial, di mana ada dua aspek penting dalam bisnis kami. Yang pertama adalah perusahaan atau UMKM, dan yang kedua adalah karyawan. Kalau kita melihat dari sudut pandang UMKM atau perusahaan, di mana yang digadang-gadang oleh OJK juga dan Bank Indonesia, kita mau memberikan financial inclusion, terutama untuk UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena kita bisa melihat mereka adalah supporter terbesar terhadap PDB kita, tapi secara realita mereka adalah yang paling terimpact sama yang namanya financing gap. Sehingga kami memberikan akses kepada capital, sehingga mereka juga bisa mendapatkan dan bisa berkembang lebih jauh lagi. Dari sudut pandang karyawan, kita tahu Indonesia terberkati dengan lebih dari 200 juta populasi di seluruh Nusantara. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kesejahteraan, terutama bagi karyawan, masih sangat kurang dengan adanya contoh banyaknya kasus-kasus pinjol ilegal, kemudian work-life balance, belum lagi asuransi, dan juga pengembangan diri supaya kita bisa siap di Indonesia Emas tahun 2045. Makanya hadirlah Venteni supaya kita bisa membantu employee atau karyawan dan juga company supaya kita sama-sama bisa bertumbuh. Next slide. Ini adalah ekosistem kami dan bagaimana kami bekerja. Pertama-tama kami akan membantu UMKM dengan segala upaya. Contohnya adalah dengan layanan finansial, di mana ini lagi-lagi untuk financial inclusion, supaya UMKM ini bisa berkembang, mereka bisa mendapatkan akses ke finansial, mereka bisa mendapatkan employee yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas, dan ketika mereka sudah berkembang, bertumbuh, memiliki employee yang lebih banyak, kami pun juga membantu dari sudut pandang kesejahteraan dan juga pengembangan diri dari karyawan. Kami memberikan 4 layanan utama untuk karyawan. Yang pertama, support finansialnya, kita support kesehatannya, edukasinya, dan gaya hidupnya. Sehingga employee ini bisa berkembang, mereka bisa menjadi employee yang berkualitas, mereka bisa lebih produktif, sehingga akan mempengaruhi kinerja positif dari perusahaan itu sendiri. Dengan kombinasi ini, kami yakin bahwa kami bisa membantu Indonesia untuk bisa lebih maju lagi. Next slide. Secara bisnis, seperti yang tadi saya sampaikan, kita ada 2 bisnis besar. Yang pertama kita sebut sebagai bisnis B2B atau business to business, di mana kita membantu MSME atau UMKM yang ada di Indonesia dengan memberikan financial service. Kita melihat bahwa mereka banyak sekali yang bagus, karena bisa dibilang UMKM ini menopang perekonomian Indonesia, tapi mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan akses finansial. Yang kedua, kita sebut B2B2E atau business to employee, di mana kita mau mengempower employee supaya mereka bisa lebih produktif lagi, bisa lebih sejahtera lagi, dan bisa lebih happy lagi ketika mereka bekerja. Caranya adalah kita memberikan one-stop solution kepada mereka dalam bentuk super app yang mana terdiri dari 4 pilar: finansial, edukasi, kesehatan, dan gaya hidup. Next slide. Kita mulai dari layanan pertama, yaitu B2B Financial Solution. Kita tahu di Indonesia rata-rata untuk mendapatkan layanan finansial, UMKM itu pergi ke perbankan. Tapi di industri perbankan sendiri banyak hal yang menjadi tantangan utama, terutama ketika mereka mau menjangkau UMKM. Mereka memiliki processing time yang cukup panjang, lebih dari 2 bulan. Kemudian mereka juga
me-require hal-hal yang mungkin sekarang UMKM belum bisa penuhi. Contoh, kredit history, kemudian pencatatan keuangan, laporan audit, yang mana yang namanya UMKM mereka sangat keterbatasan, terutama dari sisi administratif dan juga fixed asset yang biasa dimintakan oleh traditional bank sebagai payment guarantee. Kemudian di satu sisi ada juga banyak fintech atau P2P yang bermunculan. P2P ini ditujukan untuk memberikan financial inclusion oleh OJK juga, tapi secara realita mereka biasanya mengecharge interest rate yang cukup tinggi. Makanya Venturi hadir sebagai jembatan antara traditional banks dengan fintech P2P tersebut supaya kita bisa memberikan dampak yang maksimal kepada UMKM yang ada di Indonesia. Caranya gimana? Dari sisi Pak Jun sendiri sebagai founder dan grup CEO, committed kita banyak mendapatkan dana dari Jepang, kita distribusikan di sini, dan kita sama-sama tahu bahwa Jepang terkenal dengan low cost of fund, sehingga kita bisa banyak mensupport bisnis UMKM yang ada di Indonesia dengan rate yang kompetitif dengan perbankan. Kemudian dari sisi assessment pun kita juga hybrid antara perbankan dengan P2P. Kita banyak mengedepankan sistem, tapi kita juga masih mengedepankan assessment dari sisi manual. Kita banyak visit, kita banyak survei, sampai ke interview. Dan juga untuk payment guarantee, kita biasanya alihkan ke hal yang lain, sehingga UMKM pun tidak perlu merasa kesulitan untuk mendapatkan akses finansial dari Venturi. Next slide. Ini bisnis kita yang kedua, yaitu Employee Super App, di mana Venturi Employee Super App ini adalah yang pertama dan yang terbesar di Indonesia. Kalau kita ngomong super app, kita pasti tahu yang namanya teman-teman digital lain seperti contoh Shopee, Gojek, Grab, dan mereka adalah pemain yang utama terutama di industri B2C. Tapi kalau dari sisi kita, Venturi, kita fokus untuk memberdayakan employee. Caranya kita kerjasama dulu dengan perusahaan, lalu employee yang bekerja di sana bisa memakai layanan dari Venturi. Dan ini yang spesial karena kita berusaha untuk memberikan apapun yang employee dan juga company kita butuhkan. Karena kita lihat bahwa sebenarnya employee benefit ini adalah konsep yang lazim di Eropa, di Amerika, di Asia Timur, tapi bukan prioritas utama di Indonesia. Kenapa? Karena infrastrukturnya mahal. Kemudian kalau kita mau bikin sebuah super app pasti butuh dedikasi yang tinggi gitu ya, dan juga employee yang memang harus standby dan selalu berdedikasi untuk memaintain dari si super app ini sendiri. Sehingga kalau dari sisi kita memberikan ini secara cuma-cuma kepada company, sehingga mereka bisa memberikan impact yang maksimal kepada employee supaya mereka bisa lebih happy, lebih produktif, dan secara tidak langsung akan membuat performance dari perusahaan juga lebih baik lagi. Ada 4 solusi utama: finansial, kesehatan, edukasi, dan juga gaya hidup di dalam super app ini. Next slide. Ya, sekian dari sisi overview. Nanti dari sisi Pak Kinanta akan memaparkan seberapa berkembangnya layanan dari Venturi di semester pertama. Silakan Pak Kinanta. Oke, terima kasih Pak Damar ya. Bisa kita lanjut di slide-nya yang tadi, Pak. Halo, bisa tolong ditampilkan? Ya, terima kasih. Dari sisi loan disbursement ya, kita bertumbuh sekitar 5% dibandingkan first half 2023. Jadi kita dari 584 miliar di first half 2023 mencapai 611 di first half 2024 ya. Dari sisi revenue kita tumbuh sekitar 36%. Ya, dari ayat 37 mencapai 50 billion ya revenue. Oke. Kita tetap memaintain kualitas aset kami, account receivable kami di angka 1.7% net NPF ya, non-performing financing ya, against rata-rata industri sekitar 2.79 ya. Untuk dari sisi B2B kita berhasil mengakuisisi 466 clients, dan kita saat ini kita bekerja sama dengan 5 active lending platform
Dari sisi source of fund, breakdown-nya dari Japan, yaitu dalam bentuk Japanese yen sekitar 71% dan dari sisi Indonesia rupiah sekitar 29%, ya. Itu dari, kita ya. Next slide. Ya, jadi kita juga increase strategic partnership with the reputable banks dan, financial institution di Indonesia untuk, lebih meng-empower kita, penetration ke micro SME dan employees di Indonesia. Seperti kita, kerjasama dengan Bank Amar, partnership with, Danamon yang sudah berlangsung, lebih dari, 1 tahun ya, lebih dari 2 tahun. Dan, recently kita ada partnership with Bank Mayapada dan, beserta dengan MNC Bank ya. Sehingga kita bisa diversifikasi daripada kita punya fund juga di kedepannya ya. Next. Oke, number of transaction daripada super apps kita ya di first half 2023 ya 405 ya GMV-nya dan kita number of transaction ya dan di first half 2024 104 dari sisi GMV kita tumbuh 19 mencapai 23 billion ya dari sisi revenue juga tumbuh significantly dari 18 di first half 2023 mencapai 21 billion ya. Dari super app ecosystem growth kita telah ekosistem kita ada 300.000 employee member ya dan jumlah download kita 77.800 ya as of first half 2024. Active rate kita itu cukup baik di angka 25% dan average revenue per user itu di sekitar Rp300.000. Next slide. Ya, jadi kita juga memperkenalkan key development dan traction kita ya, yaitu kita memperkenalkan Fantany Wallet dan Multi Wallet dan Vcoins ya. Kita juga ada new and improve UI UX ya untuk increase user engagement dan experience daripada para user kami. Dan kita juga ada presence of Fantany employee super apps di big companies juga ya. Kita ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Waskita, BUMN, Pertamina, ya beserta Sompo Insurance, Art Hotel, Kopel dan lain-lain ya kita bekerja sama juga ya dengan Tribun Sumsel dan Tribun Jatim. Next slide. Dari sisi financial highlight kita, total aset kita dibanding first half 2023 tumbuh 13%, total liabilities kita tumbuh sekitar 22% ya, dan total equity kita tumbuh sekitar 1% ya. Fokus kita adalah memperbesar aset kita terutama dari sisi account receivable kita tumbuh signifikan ya, beserta investasi di teknologi ya, terutama untuk memperkuat kita punya bisnis di super apps ya. Dari total revenue dibanding first half tahun lalu kita tumbuh 49% dari 58.9% menjadi 87.9%. Profit juga bertumbuh ya 54% dari first half tahun lalu 19.3 mencapai billion, sekarang 29.7 billion. Net income before tax itu ada penurunan ya dari 9.3 billion tahun lalu mencapai 3.2. Ini key faktornya itu adalah salah satunya adalah treatment daripada auditor kita karena kita baru mengganti auditor sehingga kita move lebih ke konservatif accounting treatment yang mana kita mengakui pendapatan bunga ya dibanding yang dulu itu upfront, sekarang itu kita mengakui secara bulanan ya. Yang kedua adalah kita karena pertumbuhan aset kita itu cukup tinggi, kita terkena daripada amortisasi ya amortisasi expense ya setiap bulannya. Tapi kita tetap bertumbuh ya walaupun kecil. Next slide. Reminder, waktunya sisa 5 menit ya. Oke, siap. Oke, mungkin ini selanjutnya dari Pak Damar ya, dilanjutkan ya Pak ya, dari ESG. Baik. Jadi di semester kedua tahun 2024 ini kami ada beberapa inisiatif. Yang pertama pasti kita sebagai
ESG mau mengedepankan impact yang positif, terutama di environment dan sosial, di mana kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bersifat non-profit juga, dan juga pasti bisa meningkatkan impact positif terhadap sosial. Contoh seperti kerjasama dengan Plastic Bank untuk reduce waste sampah plastik gitu ya di Indonesia. Kemudian juga kita ada kerjasama dengan beberapa asosiasi, terutama asosiasi yang dipimpin oleh wanita, karena kita sangat peduli terhadap women empowerment. Dan juga kami banyak mendevelop program-program dengan UMKM yang ada di Indonesia. Next slide. Dan pastinya sekarang dari sisi Venteni di Indonesia, kami punya 4 kantor representatif, yaitu di Palembang, Lampung, Surabaya, dengan HQ kita di Jakarta. Dan kita masih melihat potensi yang sangat luar biasa di Nusantara, terutama di Indonesia bagian timur. Makanya di tahun 2024 second half ini kita berencana untuk membuka beberapa kantor representatif lagi, seperti ada di Central Java, di Joglo Semenar, di Bali, di Makassar. Kemudian target marketnya masih terkait dengan MSME, Women Empowerment, sama Green Business. Next slide. Ya, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bapak kami ucapkan kepada perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Saat ini langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab dan kami telah melihat beberapa pertanyaannya telah masuk dan akan kami coba bacakan. Baik, yang pertama, apa rencana perusahaan untuk 5 tahun ke depan? Pada perseroan kami persilakan. Baik, tentunya dari sisi Venteni, kami masih melihat bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat potensial, terutama di Asia Tenggara. Oleh karena itu, kita akan terus berfokus di Indonesia, terutama di 1-2 tahun mendatang, karena kami melihat banyak sekali potensi UMKM, terutama di bagian timur. Makanya kita mau meningkatkan exposure kami dengan membuka banyak representative office nanti. Dan juga pastinya untuk mendukung plan kami tersebut, kami juga banyak akan bekerja sama dengan perbankan, supaya dari sisi fundingnya pun juga terjaga. Dan juga kami banyak kerjasama dengan asosiasi, supaya nilai-nilai atau impact-impact positif ini bisa terus kita tularkan kepada seluruh masyarakat dan juga pelaku UMKM di Indonesia. Kemudian kita juga masih melihat potensi yang sangat besar, terutama di Asia Tenggara, karena kami sampai saat ini melihat bahwa Venteni adalah satu-satunya perusahaan yang membantu UMKM dan juga employee, dan kita belum lihat ada kompetitor lain dan juga ada pelaku usaha lain yang bergerak di bidang yang sama, sehingga pasarnya sangat besar, terutama di Thailand dan di Vietnam. Kita makanya di 5 tahun mendatang akan mengintip opportunity supaya kita bisa ekspansi ke Asia Tenggara. Terima kasih Pak Damar atas jawabannya. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang kedua. Does Venteni have plans to expand its market outside of Indonesia? Baik, kepada perwakilan perseroan kami persilahkan. Yes, thank you very much. As Damar was able to just mention briefly earlier, that we have a very huge potentials over here in Southeast Asia, not in just only Indonesia. So definitely, we are actually looking forward to actually expand our business over to Thailand and Vietnam or the Philippines, where we came from. Definitely, there are market potentials, and there's a space that we believe that we can offer our solutions to. So yes, to answer this question, we are definitely looking forward, and we are planning to go across the borderline of Indonesia to offer our solutions. Alright, thank you so much, sir, for your answer. Move to the next question. Bagaimana Venteni melihat potensi pasar dan perkembangan bisnis tahun mendatang, terutama dengan adanya perubahan pemerintahan yang akan datang? Baik, kami persilakan kepada perwakilan perseroan. Baik, terima kasih. Kami melihat bahwa meskipun adanya perubahan jajaran pemerintahan, tidak merubah fakta bahwa potensi UMKM di Indonesia sangat besar. Terutama kalau kita melihat bahwa UMKM menyumbang 60%
61% dari GDP Indonesia gitu ya. Oleh karena itu kita masih sangat positif melihat potensi perkembangan kita dan juga perkembangan UMKM, dan kita mau berjalan selaras dengan pemerintah Indonesia supaya Indonesia Emas tahun 2045 ini bisa terwujud dan kita juga bisa menjadi salah satu supporter utama, terutama untuk mengembangkan UMKM dan juga sumber daya manusianya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir, apa benefit yang didapatkan Venteni dengan kolaborasi dengan banyak bank lokal? Apakah Venteni akan memfokuskan pendanaannya dari bank lokal? Baik, untuk perusahaan disilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Bu, atas pertanyaannya. Ya, kerjasama strategis kami dengan bank lokal adalah merupakan strategi kami ya untuk diversifikasi pendanaan ya selain dari pendanaan luar ya dalam Japanese yen yang selama ini kita dapat ya. Selain itu jaringan mitra bisnis dari bank yang luas dan kuat memungkinkan Venteni untuk memperluas jangkauan pasar perusahaan dan memperkuat kehadirannya di Indonesia. Ya, semua ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Bapak untuk atas jawabannya. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab untuk hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu manajemen, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose Live dengan jajaran direksi oleh PT Venteni Fortuna International Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Venteni Fortuna International Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Jun Waide selaku founder dan grup CEO untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Jun Waide, kami persilakan. Okay, thank you very much, and thank you very much for listening for our public exposure opportunity today. In conclusion, the performance of Ventini in the first half of 2024 was served as planned. So we are very proud about this one, and business has been growing very strong. And compared to the last year when we did the IDX Exposure Live, I guess we are more confident about what we are offering, and we actually know our customers even more than how we were before. So with this, I think our company is ready to actually bring ourselves to the next level compared to what we have been in the past. So this year will be the transition year, we hope, and for the 2025, we are very excited to actually grow our business further. So thank you very much, and I think your investors' support will be the key essentials for us to actually go to the next level. So hopefully, we are actually going to have a very good collaborations, and then we commit to actually just to go over exceed your expectations as an investor, as we are a business runner. Thank you very much for your opportunity today. Thank you so much, Mr. Jun Waide, for your closing statement. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Venteni Fortuna International Tbk. Mari kita beri aplaus kepada penyaji dari perseroan. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose Live PT Venteni Fortuna International Tbk ini juga dapat disaksikan di kanal YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Venteni Fortuna International Tbk, juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, saya Vina Munawar, terima kasih atas kesempatannya. Aku investor saham. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.